Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afan Naufal Al-Muhaini, NIM 221641, kelas RA3 Manajemen, Prodi Manajemen. Mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi. Saya di sini akan sedikit menjelaskan dari materi pertama sampai materi terakhir. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dan menjaga hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bangsa. Dua bentuk dasar komunikasi. Komunikasi yang pertama ada komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal. Bentuk dasar komunikasi. Komunikator adalah orang yang mengirimkan ide atau pesan. Komunikator mengirim ide atau pesan, yaitu proses pengiriman ide atau pesan dari komunikator melalui saluran atau media. Komunikan, yaitu orang yang menerima ide atau pesan yang dikirimkan oleh komunitor. Penafsiran ide atau pesan, yaitu proses memahami atas ide atau pesan yang dikirimkan. Umpan balik, yaitu tanggapan mengenai persepsi atau penafsiran dari komunikan kepada komunikator. Model dan cakupan komunikasi. Sereno dan Mortensen dalam Dedi Mulyana 2007. Model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model merupakan gambaran ideal tentang yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Semua definisi model ini lebih kepada proses komunikasi dan hal-hal yang diperlukan untuk terjadinya proses tersebut. Fungsi model komunikasi. Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa fungsi dari model komunikasi ada 3, yaitu melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Jenis-jenis model komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi linear, dan yang kedua komunikasi tradisional, yang keempat model komunikasi konvergensi. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Persuasi atau bernegosiasi dengan pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Menjalin kerjasama bisnis yang baik melalui jalinan komunikasi bisnis. Mempelajari komunikasi bisnis tidak hanya untuk berkomunikasi dengan baik, melainkan dengan mempelajari dan memahami komunikasi bisnis tersebut. Diharapkan dapat membantu tercapainya suatu tujuan dalam perusahaan. Penerapan komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui proses penyampaian informasi yang baik dan mudah dipahami oleh audiens. Fungsi komunikasi secara umum antara lain adalah memberikan informasi, menyampaikan pikiran atau pendapat, melakukan interaksi dengan orang lain, menambah wawasan dan pengetahuan, mengenal diri sendiri, dan yang terakhir ada mengurangi sikap tegang. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak ke pihak yang berkaitan dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Berarti dalam hal ini komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang paling penting, karena komunikasi bagian penting dari organisasi, sebab organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikator menyampaikan berita. Berita-berita yang disampaikan, komunikan dan tanggapan atau reaksi. Jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu lisan, dan yang kedua ada komunikasi nonverbal, tertulis. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama komunikasi formal, dan yang kedua komunikasi informal, dan yang ketiga komunikasi nonformal. Jenis komunikasi berdasarkan keberlangsungannya.
Komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Jenis komunikasi berdasarkan maksud dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama berpidato, memberi ceramah, wawancara, memberi perintah alias tugas. Jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi internal dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi eksternal. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi yang pertama komunikasi perseorangan dan komunikasi kelompok. Komunikasi berdasarkan peranan individu, komunikasi berdasarkan jaringan kerja, komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Komunikasi melalui pesan. Pengertian pesan bisnis. Pesan adalah sesuatu yang dikirimkan atau diterima. Tindakan komunikasi dapat langsung baik berupa komunikasi verbal maupun nonverbal. Atau pesan adalah setiap pemberitahuan, pikiran, dan perasaan. Ada 3 tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama memberi informasi, yaitu informing. Dalam proses komunikasi, hal yang mutlak diperhatikan adalah tingkat keefektifan komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila makna yang ada pada sumber pesan sama dengan makna yang ditangkap oleh penerima pesan. Menurut Harjana, efektivitas komunikasi diukur oleh 6 dimensi, yaitu penerima atau pemakai, receiver, isi pesan, konteks, media komunikasi, media, format pesan, format, pesan, sumber pesan, source, dan ketepatan waktu, timing. Faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu kompetensi, media, dan bahasa. Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan dan menerima pesan yang digunakan oleh orang lain dengan benar untuk mengomunikasikan informasi, pemikiran, dan ide mereka. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara 2 orang yang saling berbeda latar belakang budaya. Ada 7 buah kebudayaan yang dapat disebut sebagai isi pokok dari setiap kebudayaan di dunia yang dapat mendukung proses komunikasi antar budaya, yaitu yang pertama ada bahasa, sistem ilmu pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem kepercayaan, dan yang terakhir ada kesenian. Tujuan komunikasi lintas budaya: mengurangi tingkat ketidakpastian, efektivitas antar budaya, hambatan komunikasi lintas budaya. Tracy Novinger dalam Malista 2013 mengemukakan bahwa hambatan komunikasi antar budaya dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu hambatan persepsi, hambatan verbal, dan hambatan nonverbal. Etika komunikasi bisnis melalui teknologi. Komunikasi adalah ilmu yang memperhatikan baik buruknya cara berkomunikasi. Etika komunikasi memperhatikan kejujuran dan terus terang, keharmonisan hubungan, pesan yang tepat, menghindari kecurangan, konsistensi antara pesan verbal maupun nonverbal, serta memperhatikan apakah para komunikator memotong suatu pembicaraan atau tidak. Etika komunikasi bisnis melalui teknologi. Peranan dari penggunaan media sosial di dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, membangun jaringan, menerima informasi dari konsumen, memperkecil pengeluaran, menjadi tempat iklan, cocok untuk pembisnis pemula. Secara umum, terdapat 4 proses dalam pembentukan strategi, yaitu mendefinisikan problem atau peluang, perencanaan dan pemrograman, mengambil tindakan, dan berkomunikasi. Dan yang terakhir ada mengevaluasi program. Presentasi dalam komunikasi bisnis. Secara umum, presentasi merupakan penyajian suatu pemikiran, ide, produk, program, dan atau layanan. Dalam prakteknya, presentasi akan dilakukan pemateri dalam suatu forum atau diskusi. Bisa dimaksudkan juga sebagai kegiatan berbicara di depan umum secara lisan maupun komunikasi verbal. Jenis-jenis presentasi. Yang pertama, presentasi impromptu, dadakan, presentasi manuskrip, naskah, presentasi memoriter, yaitu hafalan, presentasi extempore, sudah dipersiapkan. Presentasi bisnis. Persiapan dasar saat presentasi. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Dan yang kedua,
penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik, menganalisis siapa audiens, dan yang terakhir menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Presentasi bisnis kerap kali dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam kaitannya dengan masalah pemasaran, keuangan, personalia, produk, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, mereka perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat menunjang keberhasilan presentasi secara efektif. Komunikasi melalui surat bisnis. Fungsi penulisan surat bisnis sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat, sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dan pengirim pesan kepada pihak lain. Alat bukti tertulis yaitu dokumentasi tertulis, alat untuk mengingat, bukti sejarah historis, pedoman kerja. Macam-macam surat dalam bisnis. Yang pertama, surat pemesanan, surat konfirmasi, surat pengaduan, surat permintaan informasi, surat ucapan selamat, surat pemberitahuan, dan surat penagihan. Pengertian proposal. Proposal merupakan suatu bentuk pengajuan penawaran, baik berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis proposal. Yang pertama ada proposal bisnis, proposal proyek, proposal penelitian, dan proposal kegiatan. Manfaat proposal menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Tujuan penyusunan proposal: mengkonsumsikan ide atau rencana, menggambarkan rincian atau tujuan, mengidentifikasi manfaat dan dampak, menggali dukungan dan persetujuan. Teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi komunikasi dalam bisnis merupakan perkembangan teknis yang mengubah, memajukan, dan mempercepat proses kerja komunikasi dalam bidang bisnis. Perkembangan yang terjadi mengubah cara kerja komunikator, cara kerja pengiriman pesan, cara kerja dari media. Jenis teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi yang dilakukan melalui tulisan dan komunikasi yang dilakukan melalui alat. Manfaat teknologi komunikasi dalam bisnis. Munculnya peluang bisnis baru, yakni business, memperluas pangsa pasar, mengurangi biaya produksi dan operasional, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.